khusyuk dalam sholat itu adalah bagian dari pendalaman pemaknaan sholat itu sendiri. Jadi kalau orang sholat nggak khusyuk, ya sholatnya hanya jengkang-jengking saja. Sholatnya nggak ada gunanya. Sholatnya itu tidak berpengaruh apa-apa, padahal sholat itu mencegah kemungkaran. Sementara orang-orang yang sholat ini mungkar semua. 98% orang yang sholat di Indonesia ini mungkar, melakukan kekejian mana saja. Entah mau limo itu yang sholat. Bagaimana yang nggak sholat? Ya neraka semua. Bagaimana dengan yang sholat? Fawailul lil musallin. Nerakalah bagi yang sholat. Jadi kenapa? Ya karena sholatnya main-main. Adi Hidayat menekankan pentingnya sholat yang khusyuk, saudara-saudara. Zikir Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berzikirlah, berdoalah maksudnya. Zikir ini doa. Ya berdoalah, mohon dengan sepenuh jiwamu, dengan ketenangan, dengan mintakan kepada Allah dengan penuh ketenangan. Dan mohon dengan kekhusyuan, mohon dengan penuh harap supaya dikabulkan. Nah, silakan cek, bukankah saat berdoa itu ada ketenangan? Anda punya masalah, alih-alih Anda curhat di media sosial, gitu kan? Nah, kemudian Anda arahkan untuk berdoa dengan cara yang benar. Anda ke kiblat, wudu, minta dengan khusyuk. Bukankah saat berdoa tenang? Ya kan? Bukankah saat sholat itu Anda lebih tenang? Ya kan? Bukankah saat Anda baca Quran lebih tenang? Nah, baca Quran itu disebut dengan zikir, karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Nah, Anda itu kalau baca Quran kan lebih tenang. Apalagi kadang terjadi begini, sedang punya masalah, terus kita buka mushaf random, acak tuh dibuka begini, tiba-tiba ayatnya sesuai dengan masalah kita gitu. Zikir Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berzikir. Kalau saya membaca sejarah Muhammad, apakah Nabi itu khusyuk? Ya mungkin khusyuk karena dia mengerti dialah yang penemu bacaan sholat itu. Dia yang meramu dan menyusun bacaan sholat itu, bagaimana sujud, bagaimana angkat tangan, takbiratul ihram, sampai kepada salam kanan, salam kiri. Sementara kalau melihat kehidupan beliau, di tengah-tengah istrinya itu satu susunan kata itu adalah satu buku itu 11 istrinya. Yang saya baca dalam kitab Al-Halabah, saya susun nama istri dan budaknya itu ada 30 orang yang ditiduri oleh Muhammad di Madinah. Dan tentu saja dengan banyak istri seperti itu, tidak mungkin laki-laki itu bisa khusyuk. Kecuali dia mengarang pikirannya bagaimana merampok, bagaimana mengambil harta milik orang Yahudi dan Kristen, suku-suku kecil di sekitarnya. Ataupun hadis-hadis yang saya baca, riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan sarung Nabi saat sholat atau beristiharoh, menunjukkan keharmonisan rumah tangga katanya. Padahal Aisyah juga itu sampai matanya bengkak digebukin sama Nabi itu. Nah, Aisyah tidur di depan Nabi yang sedang sholat. Tidak ditemukan hadis spesial yang menceritakan Aisyah menarik sarung saat Nabi sedang sholat. Nah, bagaimana bisa khusyuk nggak kalau begitu? Jangan-jangan tangan Nabi lagi sholat nggak ketahuan larinya kemana karena ada istrinya di depannya. Nah, mereka pernah berbagi sama gara-gara selimut dan sholatnya kedatangan musim dingin juga. Kain yang sama bahkan saat Aisyah haid dan Nabi mencuci jika terkena darah haid tanpa melepaskannya untuk sholat. Itu hadis dalam hadis tazkiyatun nafas
Jadi katanya itu menunjukkan keharmonisan. Padahal namanya ibadah ya ibadah. Ya becumbu ya becumbu. Nah, ini yang saya temukan dalam sejarah Nabi. Nah, posisi saat sholat, riwayat yang lain Ibnu Qayyim menyebutkan Aisyah pernah berbaring di depan Nabi saat beliau sholat. Situasi haid, Aisyah pernah haid dan memakai sarung bersama Nabi. Dan jika sarung itu terkena darah haid, Nabi mencucinya dan tetap memakainya. Jadi begitu kelakuan Nabi. Kisah-kisah ini menunjukkan lemah lembutnya. Oke, lemah lembut. Tetapi saya harus mengatakan Muhammad juga itu galak sama istrinya. Tetapi dia paling takut kepada Hafsah yang minta ampun. Wanita itu galak juga. Dan Aisyah itu cerewet. Masih kecil cerewetin Nabi. Kemudian Nabi juga pernah menemani Aisyah nonton permainan di masjid. Hadis itu juga bisa dikutip saudara-saudara. Hanya apakah benar Nabi itu ibadahnya khusyuk? Saya sangat tidak percaya dengan melihat aktivitasnya yang begitu banyak. Walaupun dia menguasai bacaannya dan bahasanya adalah bahasa Arab, dan dia sendiri yang menyusun kata-kata doa setiap berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, sampai tahiyat itu dia sendiri yang ngarang itu bacaan-bacaannya itu. Nah, di dalam Musnad Ahmad 23043 menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Zakaria berkata, telah berkata kepadaku, Amir berkata, dan seterusnya kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan senang bertemu dengannya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengan orang semacam itu. Jadi begitu, saudara. Nah, tinggal Anda bagaimana sekarang? Apakah Anda bisa khusyuk atau tidak? Saya yakin tidak bisa khusyuk. Ada 3 orang yang mancing, tiba waktu maghrib, kemudian mereka sholat, 1 imam, yang 2 makmum, yang 2 itu belakang, berdiri di belakang imam itu. Jadi ada 2 orang berdiri di belakang imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba pancingannya di bawah ditarik sama ikan. Ditarik sama ikan. Lalu spontan dia ngejar itu pancing yang di bawah itu, di bawah tarik sama ikan, kemudian dia tarik itu. Lalu yang satunya ngomong, kalau sholat nggak boleh ini, biarin aja gitu. Kata yang narik pancingan, kalau sholat itu nggak boleh ngomong. Kemudian imamnya ngomong pula, untung saya nggak ngomong, katanya. Sama-sama 3-tiganya itu batal. Yang jelas 3 orang yang sholat ini sama-sama batal sholatnya karena tidak mampu berkonsentrasi. Itu saja, saudara-saudaraku yang muslim, selamat berpuasa. Jangan demo dan jangan ribut apapun, walaupun ada bebong di Medan itu lagi ribut, ada edaran bupati yang bikin
bikin suasananya nggak ini, ngelarang melihara babi, ngelarang mengkonsumsi babi. Orang makan-makan aja ribut, dasar Muslim nggak punya cerita. Demikian saudara-saudara, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga bantu Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.